Salam sejahtera, kita ketemu lagi di dalam pembelajaran kimia organik. Pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang pengenalan hidrokarbon. Senyawa organik itu sangat banyak jenisnya. Kita lihat sejenis-jenis senyawa organik. Yang pertama dan yang paling sederhana itu adalah hidrokarbon. Berikutnya adalah alkohol, eter, asam karboksilat, haloalkana, dan lain sebagainya. Sampai saat ini jumlah senyawa organik yang ditemukan itu sudah jutaan banyaknya. Belum lagi yang hasil sintesis. Dan itu masih dikembangkan terus-menerus. Senyawa organik ini dikelompokkan berdasarkan atom penyusunnya, berdasarkan gugus fungsinya, berdasarkan tempat ditemukannya. Yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai hidrokarbon. Di manakah kita bisa menemukan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu kita bisa menemukannya di dalam gas LPG. Di saat kita mengisi bahan bakar, yaitu pada bensin, solar, kemudian Pertamax, Pertalite. Lalu ketika kita membeli bahan-bahan, kemudian disimpan bahan-bahan tersebut di dalam kantong plastik, itu juga merupakan salah satunya. Kantong plastik ini dibuat dari senyawa hidrokarbon. Lilin juga yang kita gunakan sebagai penerang, itu juga disusun oleh senyawa hidrokarbon. Keberadaan materi-materi ini disebabkan karena adanya molekul dari senyawa hidrokarbon. Mari kita lihat struktur dari senyawa hidrokarbon. Ini adalah beberapa contoh struktur dari senyawa hidrokarbon. Dari setiap struktur yang ditampilkan pada contoh ini, mewakili dari yang namanya jenis-jenis senyawa hidrokarbon yang akan kita pisahkan kembali berdasarkan ikatannya. Senyawa yang pertama, ini mempunyai ikatan rangkap 3. Senyawa yang kedua tidak punya ikatan rangkap, hanya ikatan tunggal. Senyawa yang ketiga punya ikatan rangkap 2. Senyawa yang pertama ini adalah senyawa hidrokarbon. Kalau berdasarkan jenis ikatannya, dia adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa yang kedua adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa yang ketiga, berdasarkan jenis ikatannya, itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon selain berdasarkan ikatannya juga dapat dibedakan atas rantainya, bentuk dari rantainya. Yang pertama ini adalah senyawa hidrokarbon aromatik. Kekhasannya dilihat dari strukturnya yang segi 6, lalu kemudian ikatan rangkapnya yang selang-seling. Ini menandakan bahwa ikatan rangkap ini terdelokalisasi, berarti dia tidak seperti ini saja secara umum, tapi ketika digambar secara fisik dia terlihat seperti ini. Kalau kamu melihat gambar seperti ini, maka ini adalah jenis senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa yang kedua, seperti ini, dengan ikatan rangkapnya dan rantainya terbuka, ini adalah senyawa hidrokarbon alifatik. Jadi senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon dengan struktur rantai terbuka. Senyawa yang ketiga, masih senyawa hidrokarbon alifatik, masih terbuka, dan senyawa hidrokarbon yang keempat ini adalah senyawa hidrokarbon alisiklik. Senyawa hidrokarbon alisiklik itu senyawa hidrokarbon dengan struktur rantainya melingkar atau tertutup. Itulah jenis dari senyawa hidrokarbon berdasarkan rantai dan ikatannya. Berdasarkan jenis ikatannya, kita mengenal 3 jenis senyawa hidrokarbon dalam kelompok besar, yaitu yang pertama, alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Alkana adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatannya yang tunggal. Alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3-nya. Untuk membahas lebih dalam tentang senyawa masing-masing alkana, alkena, dan alkuna, kita akan melanjutkannya pada topik berikutnya, mulai dari
definisinya, penamaannya, serta sifat-sifatnya, itu akan kita lanjutkan nanti. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.